sudah sampai pertemuan 5 ya, kalau nggak salah Bapak Ibu. Mungkin minggu-minggu ini Bapak Ibu ya, nanti semua tugasnya diupload di Sunan. Sunan, jadi hari mulai besok ya, besok, besok karena eh, ada permintaan untuk diupload. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran abad 21 ini sebetulnya kan fenomena yang menarik ya kalau kita ikatkan banyak pemberitaan di media kita ya, apalagi sekarang itu isu-isu pendidikan kan masih eh, agak sedikit panas ya, isu-isu pendidikan ini hari-hari ini ya. Ya, karena terkait dengan rencana ada perubahan kurikulum, ya kan? Kemudian ada perubahan terkait dengan ujian nasional, ya. Ada terkait dengan guru dan segala macam. Jadi ada perubahan-perubahan yang akan dilakukan sehingga konsep pembelajaran abad 21 memang harus ya kita pahami secara makro dan mikro ya Bapak Ibu. Jadi makro artinya gini, Bapak Ibu kalau kita ngomong PBL itu lebih ke mikro ya. Tetapi Bapak Ibu tetap harus mengkaitkan dengan yang makronya. Kebijakan pemerintah, regulasi itu menginginkan pembelajaran di kelas itu seperti apa. Nah, dari sisi kebijakan makronya. Nah, mikronya kita berusaha untuk agar anak itu kan memiliki kompetensi, ya, baik yang kompetensi dasar, ya, basic, maupun kompetensi tambahannya. Jadi kompetensi terutama terkait dengan kompetensi dasar ya, basic kompetensi. Misalnya kalau SD ya literasi berhitung, membaca, literasi matematika. Karena kita ini Bapak Ibu terus terang dan fakta menunjukkan bahwa tingkat literasi dalam konteks membaca secara ya sekedar membaca ya, membaca huruf ya, membaca keras ya, loud loud reading gitu ya. Itu literasi dalam arti melek huruf ya, bukan literasi yang bermakna memahami dan bisa mengevaluasi, tapi yang maknanya literasi maknanya artinya yang bisa membaca, baca saja, baca keras itu, membaca seperti itu. Itu sebenarnya sudah hampir 90% kita tuh bebas buta huruf di Indonesia. Hanya saja literasi dalam konteks memahami bacaan, ya, kemudian mengevaluasi bacaan, ya, menulis kembali apa yang sudah kita baca, itu masih sangat lemah. Jadi apa yang sudah kita baca, kemudian kita bisa mengingatnya enggak, kita bisa menuliskannya lagi enggak. Gitu. Jadi ini yang mungkin menjadi masalah. Jadi Bapak Ibu. Jadi membaca dalam konteks luas ya. Membaca dalam konteks luas bukan membaca dalam pemahaman kita yang sederhana, sekedar membaca gitu. Tapi membaca yang bisa memahami makna sebenarnya, ya, makna bacaan atau insight yang ada dalam sebuah bacaan. Misalnya kalau kita membaca sebuah cerita, ya, membaca berita, membaca iklan, itu kita bisa memahami maksudnya apa. Ya. Bisa memahami kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Ya. Jadi itu yang mungkin Bapak Ibu bisa lebih tangkap dari fenomena hari ini. Jadi banyak kasus yang anak SMA pun memahami bacaan sederhananya nggak ngerti, nggak bisa. Nah, ini kan menjadi masalah ya. Saya kira itu juga sejak SD-nya itu ke bawah terus. Jadi SD-nya nggak paham, dipaksa naik kelas gitu, dipaksakan naik kelas gitu. Terus jadi nggak ngerti gitu. Jadi nah, apa namanya yang pemahaman beda. Makanya Bapak Ibu yang SD ini saya kira ini harus menjadi basic pendidikan kita
karena SD ini landasannya. Jadi ketika SD itu tidak berhasil, maka SMP-nya juga sama. Saya amati anak-anak sekarang gitu, ketika SD-nya gagal, itu SMP-nya cenderungnya gagal. Ya, kecenderungannya sama. Jadi ada pola kecenderungan. Jadi kalau SD-nya itu berhasil, bagus, ya, literasi bacaannya bagus, literasi logikanya bagus, matematikanya oke gitu. Ya, kemudian seninya bagus itu. Itu biasanya SMP-nya juga bagus juga. Ya, SMP-nya juga akan bagus. Ya, tapi kalau SD-nya itu sudah tidak bagus, ya SMP-nya juga nanti juga dia kesulitan. Karena SMP kan ini lebih tinggi ya, pelajaran yang lebih tinggi dari SD. Ya. Ya. Kalau yang basic saja itu nggak bisa, ya dia kecenderungannya juga akan nggak bisa terus. Nah, kecuali dia mau memperbaiki dirinya sendiri, mau mengejar ketertinggalan, mau mengejar apa dia belajarnya bisa lebih dari yang sebelumnya. Ya, orang tuanya juga perhatian, ya, sering-sering mengingatkan, mendampingi. Nah, itu mungkin itu bisa merubah. Tapi kalau orang tuanya cuek, ya, anak-anaknya juga nggak mau belajar misalnya, ya, tentu akan ada kejadiannya berulang. Nah, pembelajaran abad 21 ini adalah salah satu pendekatan untuk memfasilitasi. Ya. Oke, untuk hari ini presentasi yang kelima ya Bapak Ibu ya kelihatannya. Lima atau empat ya? 4, Bapak. Keempat, Pak. Keempat ya, tema empat. Oke. Oke, berarti pertemuan kita sudah ketemu berapa kali? Berarti 5 kali ya? Atau 4 kali? 5 kali ya Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu disiapkan presentasinya. Mulai, silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Ahdi Riono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Bapak dan Ibu? Sangat jelas. Bu. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dr. Ahdi Riono selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran abad 21. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa Magister Pendidikan Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus, kelas C angkatan 18. Sebelumnya, perkenalkan saya Dia Fitri Rahayu selaku moderator dari kelompok 4. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ahdi Riono dan Bapak Ibu semua sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan Chapter 4 yaitu tentang memfasilitasi proses pembelajaran berbasis masalah pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Pertama, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara tatap maya dalam keadaan sehat walafiat pada mata perkuliahan pembelajaran abad 21. Tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Mohon bantuan untuk Ibu Aldea untuk memperbesar tampilannya di slideshow. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Nah, ini terdiri dari 2 anggota. Yang pertama adalah Ibu Aldea Maulida Ahsa, dan yang kedua adalah saya sendiri, Dia Fitri Rahayu. Slide selanjutnya, Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang memfasilitasi proses pembelajaran berbasis masalah. Nah, untuk materi pembahasan pada hari ini,
Kita ada 4 ya Bapak Ibu, peran guru dalam PBL, kemudian menekankan pembelajaran kolaboratif, memfasilitasi pembelajaran kelompok kecil dalam PBL, dan pengalaman PBL. Next slide. Nah, ini peran guru dalam PBLG Bapak Ibu. Next slide. Sebelumnya, menurut Degbor, mantan Presiden Universitas Harvard mencatat pengamatannya terhadap pengajaran di sekolah pada tahun 1993. Sebagian besar waktu pembelajaran dihabiskan untuk mendengarkan guru berbicara, mengerjakan tugas yang hanya memerlukan sedikit penerapan konsep, imajinasi, atau penyelidikan serius. Urean demi urean mendokumentasikan sehara pembelajaran yang menuntut sedikit pemikiran dari siswa. Nah, 25 tahun yang lalu, Profesor Arnold Aron di Universitas Washington menuliskan pengalaman menunjukkan bahwa presentasi verbal semata ceramah di depan sekelompok besar mahasiswa yang secara pasif berhadapan menyerap ide-ide yang sebenarnya membutuhkan aktivitas mental deduktif dan induktif yang intens disertai dengan pengamatan dan pengalaman pribadi, hampir tidak meninggalkan sesuatu yang permanen atau signifikan dalam pemikiran mahasiswa. Nah, untuk pembelajaran siswa merupakan fokus utama dari lembaga pendidikan. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan proses pembelajaran yang akan menggerakkan siswa agar menuju ke pembelajaran yang mandiri, menyeluruh, dan sepanjang hayat. Nah, untuk itu kita butuh lingkungan pembelajaran yang bisa kita bangun dan harus mendorong pada pemikiran kreatif, reflektif, evaluasi kritis, dan pemikiran inventif. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan pembelajaran tradisional dan problem-based learning. Pada model pembelajaran tradisional, di sini pusat pembelajaran fokusnya adalah pada transfer pengetahuan. Sedangkan pada model PBL, fokusnya adalah pada siswa. Kemudian, cara belajar pada model tradisional, siswa belajar melalui ceramah atau tugas. Sedangkan di model PBL, siswa belajar melalui pemecahan masalah kontekstual yang realistis. Kemudian pada keterampilan yang dikembangkan, model tradisional, siswa hanya menghafal fakta. Sedangkan pada model PBL, siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, di pemahaman konsep, pada model tradisional, siswa hanya menghafal fakta, dan di model PBL, siswa memperdalam pemahaman mereka tentang konsep-konsep akademis. Selanjutnya, pada model tradisional, alasan belajar diberikan di akhir proyek yang memuncak, sedangkan pada model PBL, siswa diberikan alasan yang jelas untuk belajar sejak awal. Next slide. Nah, Bapak Ibu, dalam problem-based learning, guru itu berpikir dalam konteks berikut ini, Bapak Ibu, ada 3. Nggih. Bagaimana guru dapat merancang dan menggunakan masalah dunia nyata ketimbang malah fokus pada konten apa yang akan disebarkan. Nah, ini ibaratnya seperti jangkar yang dapat digunakan siswa untuk mencapai hasil pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana guru membimbing siswa dalam proses pemecahan masalah, pengarahan diri, dan pembelajaran dengan teman sebaya, ketimbang cara terbaik untuk mengajar dan memberikan informasi. Kemudian bagaimana siswa akan melihat diri mereka sebagai pemecah masalah yang aktif ketimbang pendengar yang pasif. Nah, fokus
guru dalam PBL ini yang pertama adalah memfasilitasi proses pembelajaran project based learning. Misalnya di sini mengubah pola pikir. Jadi seorang guru harus mengubah pola pikir untuk mengembangkan keterampilan bertanya, terlibat dalam pembelajaran kolaboratif. Kemudian yang kedua adalah melatih siswa dalam heuristik strategi pemecahan masalah. Misalnya, di sini penalaran yang mendalam, metakognisi, pemikiran kritis, dan pemikiran sistem. Yang ketiga, memediasi proses perolehan informasi. Misalnya, eh, di sini murid memindai lingkungan informasi, mengakses berbagai sumber informasi, dan membuat koneksi. Kemudian yang keempat adalah fokus guru untuk menengahi proses perolehan informasi. Misalnya, memindai lingkungan informasi, mengakses berbagai sumber informasi, dan membuat koneksi. Next slide. Nah, untuk peran guru dalam PBL ini adalah guru memberikan intervensi yang diperlukan untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan yang relevan dan keterampilan tingkat tinggi. Keterampilan berpikir seperti penalaran, heuristik, dan keterampilan metakognitif. Kemudian yang kedua, peran guru di sini adalah sebagai fasilitator atau memfasilitasi, membimbing, dan memediasi sehingga siswa memperoleh kompetensi untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan mengarahkan diri sendiri, serta belajar berkomunikasi dan bersosialisasi secara efektif sebagai anggota tim. Next slide. Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa petunjuk penting untuk mempersiapkan siswa kita pada problem based learning. Yang pertama adalah guru membantu siswa mengubah pola pikir mereka seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah mengubah pola pikir mereka. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan apa itu PBL dalam konteks apa yang mungkin dapat dilakukan siswa. Yang ketiga, memberikan siswa gambaran umum tentang siklus PBL, struktur dan waktu bingkai. Kemudian mengkomunikasikan tujuan, hasil, dan harapan. Selanjutnya, mempersiapkan siswa untuk hal baru yang mungkin mereka hadapi. Dan yang terakhir adalah bantu siswa untuk menyadari keberadaan suatu masalah. Next slide. Ini ada beberapa poin penting dari pemikiran Aron dalam eh, peran seorang guru untuk memfasilitasi PBL. Yang pertama adalah mengembangkan keterampilan berpikir. Fasilitator sebaiknya menciptakan lingkungan yang merangsang keterampilan berpikir kritis pada siswa. Ini berarti menunjukkan pertanyaan yang membimbing siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, menarik kesimpulan sendiri. Kemudian perubahan dari guru sebagai sumber utama pengetahuan ke pendamping belajar. Jadi di sini yang biasanya guru itu sebagai sumber utama informasi dalam PBL, guru atau seorang fasilitator berperan sebagai pendamping yang mendukung siswa dalam eksplorasi dan pembentukan pemahaman mereka. Yang ketiga adalah fokus pada proses belajar, bukan hanya hasil akhir. Menurut Profesor Arnold, mengingatkan bahwa proses pembelajaran yang dialami siswa termasuk tantangan dan refleksi diri sama pentingnya dengan hasil pembelajaran itu sendiri. Nah, seorang fasilitator yang baik akan memberikan ruang bagi siswa untuk mengalami dan belajar dari proses ini. Kemudian, menghargai pertanyaan siswa. Nah, dalam pandangan Aron, pertanyaan dari siswa adalah tanda penting bahwa mereka aktif berpikir
Nah, jadi guru yang efektif akan memanfaatkan pertanyaan ini untuk memperdalam pemahaman, bukan hanya memberikan jawaban langsung, melainkan mendorong siswa untuk mencari jawaban secara mandiri. Next slide. Kemudian menekankan pembelajaran kolaboratif. Nah, menurut Bray dan rekan-rekannya pada tahun 2000 menggambarkan penyelidikan kolaboratif sebagai suatu proses di mana orang-orang yang terlibat dalam episode berulang refleksi dan tindakan saat mereka bekerja dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan yang penting bagi mereka. Nah, ada penyelidikan kolaboratif ini melibatkan pembentukan kelompok penyelidikan kolaboratif, menetapkan kondisi untuk pembelajaran kelompok, bertindak atas pertanyaan penyelidikan, dan membuat makna dengan membangun pengetahuan. Nah, dalam konteks atau dalam kelas PBL, pembelajaran dilakukan dalam kelompok kecil. Pembelajaran kelompok kecil memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat secara aktif dan terlibat dalam penyelidikan interaktif dan pembelajaran kelompok dengan tujuannya. Yang pertama, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan atau konten dan proses yang diperoleh. Kemudian yang kedua adalah mempelajari proses pemecahan masalah. Selanjutnya, belajar mendapatkan manfaat dari perspektif tim dan mengembangkan keterampilan interpersonal dan komunikasi serta belajar menjadi kontributor tim yang efektif. Next slide. Nah, Bapak Ibu, ada dua argumen kuat untuk pembelajaran kolaboratif. Yang pertama adalah kolaborasi sebagai sebuah kompetensi, di mana kolaborasi sebagai sebuah kompetensi mencakup keterampilan antar pribadi dan interpersonal, serta keterampilan komunikasi dan sosial yang efektif. Kemampuan untuk bekerja dalam tim dan kolaborasi secara efektif sangatlah penting bagi semua profesi saat ini. Kemudian yang kedua, nilai kolaborasi dalam kognitif dan metakognitif tingkat tinggi, di mana dalam proses PBL, siswa belajar bahwa kerjasama tim dan kolaborasi penting untuk mengembangkan potensi atau proses kognitif yang berkaitan dengan pemindaian lingkungan, pemahaman masalah, dan pengumpulan data yang penting, dan analisis data serta uraian solusi. Nah, di sini dialog penting. Kenapa penting? Untuk memastikan bahwa kita tidak terkunci dalam perspektif kita sendiri yang terbatas atau prasangka buruk. Kemudian dialog itu juga penting untuk mengembangkan pemikiran kritis dan refleksi. Next slide. Ini memfasilitasi pembelajaran kelompok kecil dalam PBL. Next slide. Nah, ada beberapa poin penting panduan umum untuk memfasilitasi kelompok. Yang pertama adalah jika masalah tidak diberikan sebelumnya, maka berikan waktu untuk mereka membaca secara individual yang lebih menyeluruh. Mintalah siswa untuk berpikir, merenung, dan membuat catatan. Kemudian yang kedua adalah bergeraklah untuk memantau kualitas diskusi. Beri siswa dorongan pertanyaan dan memastikan cakupan dan perhatian yang diinginkan. Kemudian untuk memulai diskusi, dorong siswa untuk mengartikulasi perspektif persepsinya tentang masalah tersebut sehingga setiap orang memperoleh representasi mental yang lebih jelas tentang skenario masalah. Selanjutnya, brainstorming awal mungkin melibatkan penulisan kata-kata, frasa, atau ide yang terlintas dalam pikiran sehubungan dengan skenario tersebut. Ingatlah bahwa PBL melibatkan suatu masalah dan komitmen pemecahan masalah. Oleh karena itu, pengembangan kepemilikan dan komitmen terhadap masalah merupakan aspek penting dari tutorial pertama. Kemudian mintalah siswa untuk mengembangkan
pernyataan masalah untuk setiap skenario masalah. Pernyataan tersebut merupakan artikulasi bagaimana kelompok tersebut memparafrasekan dan mengambil alih kepemilikan atas masalah tersebut. Selanjutnya, jangan memberikan jawaban, menyebarluaskan atau mengajarkan apapun kecuali proses PBL di sesi pertama. Ajukan pertanyaan lain untuk setiap pertanyaan yang diajukan. Tugas guru adalah membuat pemikiran siswa terlihat, bukan pemikiran atau pengetahuan guru saat ini. Tanyakan kepada setiap anggota apa yang mereka pikirkan. Tanyakan apa yang dipikirkan kelompok. Kemudian mulailah penyelidikan dengan proses sederhana seperti menggambarkan skenario dan kata-kata siswa sendiri, kemudian menghubungkannya dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka alami sebelumnya. Perhatikan bahwa pengalaman awal bisa membuat mereka frustasi. Untuk selanjutnya, mintalah beberapa yang lebih baik jika tidak semua kelompok di sini maksudnya mintalah pendapat dari kelompok lain. Kemudian tekankanlah bahwa ini adalah awal dari perjalanan belajar mandiri mereka dan bahwa mereka harus berunding dan bertanya lebih lanjut. Sarankan jumlah waktu belajar mandiri yang tetap, misalnya 2 jam, terkait alokasi waktu untuk berunding mandiri dan pencarian informasi yang berkaitan dengan masalah. Next slide. Nah, untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Aldea. Kepada Ibu Aldea, dipersilakan. Terima kasih, Bu Dia. Untuk selanjutnya, experiencing PBL. Sini ada contoh kasus tentang pengalaman PBL, yaitu tentang masalah nyamuk. Terjadi ledakan nyamuk di wilayah pinggiran kota Kampala, Uganda. Berita lokal melaporkan bahwa beberapa desa dan kota di sana telah diserang oleh nyamuk pembawa penyakit. Misalkan Anda adalah bagian dari kelompok PBL dan Anda dihadapkan dengan masalah nyamuk berikut. Menurut laporan dari pusat medis terdekat, sejumlah orang telah dirawat di rumah sakit. Metode pengendalian nyamuk yang biasa dilakukan tampaknya tidak efektif. Anda bersama dengan sekelompok relawan kemanusiaan, relawan dan bekerja, kelompok tersebut telah didekati untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Anda memiliki akses ke dukungan, sumber daya, dan pendanaan lebih lanjut. Rekomendasi apa yang akan Anda berikan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut? Nah, dalam sekitar 80% kasus, peserta yang membahas masalah ini akan mengajukan yang pertama daftar masalah dari curah pendapat dan diskusi mereka, dan yang kedua daftar penyebab dan solusi. Contohnya ada di tabel sebelah, yaitu penyebabnya, contohnya musim hujan, untuk solusinya pembersihan besar-besaran. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar masalah atau daftar yang mengidentifikasi kemungkinan penyebab dan solusi. Namun, yang seringkali terlewat adalah daftar fakta masalah secara menyeluruh sebelum mengidentifikasi penyebabnya. Dalam PBL, tahap pertama adalah mengajarkan identifikasi masalah berdasarkan fakta. Alih-alih menyatakan fakta yang kita ketahui atau mencari informasi tambahan atau data yang lebih akurat. Orang sering langsung berhipotesis tentang penyebab dan menyarankan solusi. Ada juga kecenderungan untuk melihat masalah dengan persepsi yang luas atau bias. Tahap pertama ini juga mengharuskan siswa untuk bertanya dan belajar mengajukan pertanyaan untuk memperoleh pemahaman masalah yang akurat dan menyeluruh. Nah, berikut Bapak Ibu rangkuman praktik utama yang berkaitan dengan tahap pertama, fasilitas proses pemecahan masalah. Tahap ini melibatkan membantu siswa dengan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca secara menyeluruh, mengamati dan merenungkan. Seringkali menggaris bawahi fakta-fakta penting, membuat catatan dan pertanyaan. Yang kedua,
belajar Mana nek nak mengklarifikasi dan nggone ruang mengajukan tamu ae. pertanyaan. Ya itu Misalnya pun tentang masuk istilah, menanyakan YouTube ngono. konsep, asumsi, Adanya ketidakjelasan, dan omongan. kurangnya data. Yang ketiga, mengatasi persepsi dan asumsi yang berlaku luas. Yang keempat, menghindari persepsi sempit dan bias yang tidak diinginkan. Dan yang kelima, mengembangkan pengumpulan informasi secara sistematis dan menyeluruh, akurat, tepat, dan luas serta mendalam. Yang keenam, mengkontekstualisasikan dan memahami hakikat permasalahan yang dihadapi. Yang ketujuh, membingkai ulang masalah. Hanya ketika Anda dapat menyatakan masalah tersebut dengan kata-kata Anda sendiri, Anda dapat menyelesaikannya. Selanjutnya, memahami keterbatasan, yaitu mengetahui hal-hal yang berada di luar kendali kita. Selanjutnya lagi, memahami batasan, yaitu kebutuhan untuk secara sengaja mengidentifikasikan ruang lingkup pemecahan masalah atau pekerjaan dalam keahlian atau sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, menggunakan pertanyaan untuk mengidentifikasi dan menyatakan masalah. Yang terakhir, mengajukan pertanyaan mengapa dan mengapa tidak. Berikut Bapak Ibu contoh tempat umum dalam PPL. Ini hanyalah contoh tempat umum yang digunakan dalam banyak program PPL, bergantung pada sifat masalah dan preferensi tim. Salah satu dari tempat ini dapat digunakan untuk membantu siswa mengembangkan cara yang lebih sistematis dalam menyelesaikan masalah. Kita dapat dianjurkan menggunakan template seperti yang ditunjukkan pada gambar A, B, dan C. Untuk penyempurnaan dan inovasi lainnya juga dimungkinkan menggunakan template gambar yang D. Untuk selanjutnya, tujuan dari template ini adalah untuk membantu kita yang pertama, mengklarifikasi fakta, yaitu apa yang kita ketahui dari ide. Yang kedua, mengidentifikasi data atau informasi lebih lanjut apa yang mungkin kami perlukan. Yang ketiga, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan. Yang keempat, daftar pembelajaran baru yang perlu kita capai atau masalah pembelajaran. Yang kelima, memperjelas hal-hal yang harus dilakukan. Nah, berikut salah satu template mengenai masalah nyamuk tadi. Seperti apa yang diketahui, contohnya ledakan populasi nyamuk. Yang perlu diketahui yaitu luasnya ledakan populasi, untuk masalah pembelajarannya, bagaimana nyamuk berkembang biak di wilayah ini. Kita dapat mendorong analisis yang lebih baik dari fase solusi dengan menggunakan template yang terdiri dari strategi, pro, kontra, dan konsekuensi seperti tabel berikut. Nah, ini untuk strateginya, contoh fumigasi. Untuk kelebihannya, tindakan segera mencakup area yang luas. Kekurangannya, ketidaknyamanan bagi penghuni, penghentian kegiatan di area yang difumigasi. Untuk konsekuensinya, menyebabkan masalah pernafasan dan hilangnya jam kerja yang berharga. Ini juga sama. Tabel tadi hanyalah contoh bagaimana template dapat digunakan untuk memfasilitasi dan mendukung penyelidikan dan pembelajaran. Bergantung pada tingkat kematangan siswa, template yang berbeda dapat digunakan. Template juga dapat digunakan untuk membantu siswa mengelola waktu dan tugas pembelajaran mereka. Misalnya, rencana kerja PBL dapat mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama, daftar hal yang harus dilakukan, kedua, oleh siapa, ketiga, kapan, dan keempat, sumber daya yang dibutuhkan. Dalam PBL, tutor mengelola lingkungan belajar untuk mendorong keterlibatan dan keterlibatan siswa dalam masalah. Tutor juga berperan aktif dalam memfasilitasi penyelidikan kolaboratif dan proses belajar siswa. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi ke Budia. Baik, terima kasih Bu Aldea telah membantu untuk memaparkan materi.
Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Saya buka satu termin dengan 3 penanya, masing-masing penanya satu pertanyaan. Kami persilakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand. Silakan. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Putri Alicia Salsabila. Kepada Ibu Putri, Baik, terima kasih atas Silakan. kesempatanmu. Jadi, abad 21 ini kan menghadirkan tantangan yang global itu seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan ketimpangan sosial. Yang saya tanyakan itu, bagaimana guru dapat memfasilitasi PBL dan agar siswa itu dapat mengatasi permasalahan secara global dan permasalahannya itu dapat diselesaikan berkelanjutan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. sebentar Bu Aldea, saya konfirmasi. Bagaimana guru dapat memfasilitasi PBL agar agar apa tadi Bu? Mohon maaf. Siswa itu dapat mengatasi permasalahan global secara berkelanjutan. Agar dapat mengatasi permasalahan global secara berkelanjutan. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Putri atas pertanyaannya. Selanjutnya, penanya kedua, saya persilakan. Saya ya Bu Diah, nggih, mohon izin. Ibu Penny ya. Nggih, nggih. Monggo Bu. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Jadi pada saat saya kegiatan pembelajaran nggih, dalam penerapan PBL, ini saya mau bertanya, eh, waktu pembelajaran yang sebelumnya itu saya menggunakan satu kasus yang sama untuk dibahas oleh beberapa kelompok dalam kelas. Ini kasus dulu ya, Bu. Tetapi yang terjadi adalah diskusinya itu menjadi pasif karena mungkin pertanyaannya yang bersifat tertutup dan akhirnya menjadi seragam seperti itu. Yang berikutnya saya melakukan dengan tema yang sama, tetapi setiap kelompok saya beri dengan kasus yang berbeda-beda. Dan akhirnya diskusi itu menjadi aktif dan tergali materi-materi baru tetap dalam koridor sesuai dengan kompetensi atau tema materi yang saya ajarkan. Nah, kira-kira apakah yang saya terapkan di tahap satu dan tahap kedua itu kira-kira lebih betul yang mana seperti itu untuk dalam koridor pembelajaran berbasis masalah seperti itu. Karena yang pembelajaran yang pertama itu eh, katakanlah satu kasus, tapi setiap dipecahkan oleh dalam satu kelas seperti itu. Walaupun mereka dalam kelompok-kelompok tersendiri seperti itu. Tapi kasusnya, permasalahannya sama seperti itu. Yang berikutnya, pembelajaran berikutnya, setiap kelompok saya beri atau saya persilahkan untuk memilih kasus yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing kelompok. Tetapi justru untuk yang pembelajaran yang kedua itu malah lebih lebih aktif dan lebih terpecahkan masalah-masalah yang baru seperti itu, Bu Dia Fitri. Terima kasih. Oke, baik. Terima Iya. kasih Bu Penny. Mm. Nah, berarti dalam kelas yang sama ya Bu? Iya, Kelas dalam sama kelas yang sama di waktu dengan yang berbeda di waktu yang berbeda dengan dengan kasus menerapkan yang pertama kasusnya sama, nggih, untuk penerapannya dipecahkan sama. sama nggih, Penerapan yang PBL-nya sama. Kemudian sama. kasus yang kedua, kasusnya berbeda, kasusnya berbeda, Ya, tapi setiap lebih kelompok mendapatkan tema kasus yang berbeda seperti itu. setiap kelompok memilih kasus sesuai dengan minat mereka ya, Bu, Iya, sesuai dengan pilihan iya, mereka. iya. Pertanyaannya, apakah yang Ibu Penny terapkan ini pada tahap Lebih tepat yang mana untuk PBL-nya seperti itu.
Oke, terima kasih Bu Penny. Mungkin ini studi kasus ya, Bu. Jadinya agak susah mungkin menulis, merangkum pertanyaannya. Tapi saya sudah bisa apa Menangkap, namanya G? menangkap Iya. G. Oke. Oke, baik. Selanjutnya satu lagi. Saya, Bu. Ya, Pak Doni ya. Silakan Pak Doni. J, singkat saja, eh, pertanyaan dari saya seperti ini. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari materi yang sudah panjenengan paparkan tadi untuk masalah-masalah lain di masa yang akan datang? Itu saja. Nah, saya konfirmasi ulang, Pak Doni, apa pelajaran yang bisa dipetik dari materi PBL, memfasilitasi PBL? Ya, Kemudian apa Pak? apa pelajaran yang bisa dipetik dari materi PBL di masa yang akan datang? Itu saja. Terima kasih Pak Doni, Bapak Ibu. Kami minta waktunya sebentar untuk menyiapkan jawabannya, nggih. Mungkin Bu Aldea sudah siap jawaban untuk 3 pertanyaan tadi. Sebentar, Bu. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Putri. Pertanyaan tadi adalah bagaimana guru dapat memfasilitasi PBL agar dapat mengatasi permasalahan global secara berkelanjutan. Nah, Ibu Putri, untuk guru dapat memfasilitasi pembelajaran berbasis masalah atau PBL yang dapat mengatasi permasalahan global secara berkelanjutan, guru dapat melakukan beberapa langkah, nggih, Bapak Ibu. Jadi langkah pertama ini, guru harus memilih masalah global yang relevan dan kontekstual, di mana guru dapat memilih topik yang berkaitan dengan permasalahan global, seperti misalnya perubahan iklim, kemudian keberlanjutan lingkungan, atau eh, sekarang ini ada kemiskinan, atau masalah kesehatan. Nah, yang kedua, eh, guru bisa menghubungkan masalah global dengan konteks yang lokal. Salah satu cara agar apa namanya ini PBL ini dapat berkelanjutan adalah dengan menghubungkan masalah global ke dalam konteks yang lokal atau lingkungan sekitar siswa. Nah, misalnya ini ada contoh isu sekarang itu, isu polusi plastik, nggih. Ini kan lagi marak, nggih, isu polusi plastik global. Nah, kemarin ada yang sampai demo itu. Nah, isu polusi plastik global dapat dikaitkan dengan masalah sampah. Nah, ini bisa Bapak Ibu komunikasikan ke sekolah atau desa. Dengan cara ini, siswa dapat melihat dampaknya langsung dan merasa terdorong untuk berkontribusi dalam solusi yang nyata. Itu misalnya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan solusi inovatif, di mana seorang guru dapat membimbing siswanya untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang dalam memahami atau pemecahan masalah. Guru dapat mengajak mereka atau siswa untuk memikirkan dampak jangka panjang dari solusi yang mereka usulkan. Nah, jadi PBL ini mendorong siswanya untuk tidak hanya mencari solusi, tetapi juga bisa mempertimbangkan dampak pada lingkungan, atau misalnya dampak sosialnya, dampak ekonomi, dan juga dampak-dampak yang lainnya. Kemudian
yang keempat adalah guru bisa mendorong refleksi dan penilaian kritis, di mana guru bisa memberikan ruang bagi siswanya untuk melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar mereka sendiri. Serta eh, di sini guru bisa memikirkan dampak dari solusi yang mereka rancang. Begitu. Nah, untuk yang kelima adalah guru bisa berkolaborasi. Di sini bisa berkolaborasi dengan pihak eksternal, bisa melibatkan eh, organisasi atau profesional atau yang komunitas-komunitas yang lain tentang masalah yang mereka hadapi. Nah, kolaborasi ini bisa membuat siswa mendapatkan wawasan dari dunia nyata dan memahami tentang kesempatan atau maksudnya dapat informasi dari dunia yang ada di sekitarnya dari kita berkolaborasi dengan pihak eksternal. Selanjutnya adalah menggunakan pendekatan interdisipliner. Nah, ini guru bisa membantu siswa untuk menghubungkan antara konsep-konsep dari pelajaran yang lain. Misalnya, eh, ada pelajaran ekonomi, sosial, geografi, atau yang lainnya untuk dapat memperkaya pemahaman mereka. Nah, yang selanjutnya, guru bisa melakukan membangun atau melakukan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial. Di sini maksudnya adalah guru dapat memfasilitasi diskusi dan secara aktif yang apa namanya penting adalah guru bisa memberikan atau eh, melakukan fasilitasi kepada peserta didik supaya mereka bisa bertanggung jawab atas apa namanya keputusan yang mereka ambil. Jadi guru mengajarkan siswa untuk tidak eh, hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan atau dampak sosial yang ditimbulkan dalam setiap solusi yang mereka buat. Jadi itu yang dapat dilakukan guru untuk memfasilitasi problem-based learning dengan strategi-strategi tadi, Bu Putri. Nah, Bu Putri, apakah terjawab? Baik, sudah sangat terjawab. Terima kasih Bu Diah dan Bu Alde. Terima kasih, Bu Putri. Saya Selanjutnya, mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Doni ya. nggih, silakan. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari materi PBL di masa yang akan datang ya Pak? Yang pertama, siswa mempunyai keterampilan pemecahan dalam masalah yang relevan. Siswa dapat berpikir kritis, kreatif, dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalahnya. Untuk yang kedua, siswa memiliki kolaborasi dan kerja tim juga. Itu dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dalam tim, berbagi ide, dan menyatukan berbagai perspektif untuk mencapai solusi. Dan yang ketiga, dapat menjadi dapat belajar mandiri. PBL itu menekankan pada pembelajaran yang bersifat mandiri, di mana siswanya itu harus aktif mencari informasi dan sumber daya untuk menyelesaikan masalahnya. Untuk yang keempat, penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. PBL menghubungkan teori yang dipelajari di kelas dengan aplikasi praktisnya di dunia nyata. Nah, ini untuk mempersiapkan siswa untuk dapat siap menghadapi tantangan di dunia nyatanya dan lebih percaya diri.
Untuk yang selanjutnya, kesadaran sosial dan lingkungan. PBL seringkali melibatkan masalah global yang berkaitan dengan isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui pendekatan PBL ini, siswa dapat peka terhadap isu-isu yang ada di dunia dan bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Selanjutnya, kemampuan adaptasi dengan perubahan. Nah, adaptasi kemampuan adaptasi dengan perubahan ini seringkali melibatkan tantangan yang dinamis dan tidak dapat diprediksi. Siswa belajar untuk beradaptasi dengan perubahan dan mencari solusi alternatif ketika menghadapi hambatan. Kemampuan untuk beradaptasi akan sangat penting di masa depan ketika dunia semakin cepat berubah, terutama dalam konteks teknologi dan globalisasi. Untuk selanjutnya, peningkatan keterampilan komunikasi. Siswa yang terlibat dalam PBL biasanya dituntut untuk mempresentasikan solusi mereka secara efektif, baik dalam bentuk tulisan, presentasi lisan, maupun melalui media lainnya. Keterampilan komunikasi yang baik itu sangat penting untuk berinteraksi dalam lingkungan yang semakin terhubung secara global dengan baik dengan rekan kerja maupun masyarakat. Selanjutnya, untuk peningkatan kemampuan mengelola. Siswa dapat merencanakan, mengelola waktu, dan melaksanakan secara mandiri dalam tim kemampuan manajerial seperti pengelolaan sumber daya, pengorganisasian tugas, evaluasi hasil yang akan menjadi aset yang berharga di masa depannya nanti. Sehingga PBL sehingga pembelajaran yang bisa dipetik dari materi PBL untuk di masa depan yang akan datang itu dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi masa depan dengan keterampilan yang relevan, mulai dari berpikir kritis dan kreatif hingga kemampuan bekerja sama dan beradaptasi. Seperti itu Pak Doni. Mungkin dia ada yang bisa ditambahkan. Nah, dari saya cukup. Dari Bu Aldea cukup menjawab pertanyaan dari Pak Doni. Monggo Pak Doni, Doni? apakah pertanyaannya terjawab? Sudah terjawab Pak Doni? Ya, saya sangat puas. Terima kasih Pak Doni, luar biasa. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Penny. Nah, Ibu Penny itu ada kasus ya yang tadi pertama itu saat melakukan PBL dengan kasus yang sama, eh, di kelas yang sama, itu cenderung siswanya pasif. Kemudian yang kedua adalah kasusnya berbeda dan siswa itu diminta untuk memilih kasus sesuai dengan keinginan mereka. Jadi disediakan beberapa kasus sehingga siswa bisa memilih mana yang dirasa mungkin sesuai dengan mereka atau bisa mereka selesaikan. Nah, dari pembelajaran PBL yang pertama tadi ternyata belum ada hasil dan anak-anak uh, pasif ya. Kemudian yang kedua adalah anak-anak merasa bisa menyelesaikan kasus tersebut, nggih, Bu Penny, nggih. Iya, diskusinya menjadi lebih interaktif, aktif, dan malah muncul eh, permasalahan-permasalahan baru yang timbul dan mendorong siswa untuk menyelesaikan yang masalah-masalah baru tersebut seperti itu. Sehingga materi yang bisa diserap siswa itu malah menjadi lebih kompleks, lebih kaya karena muncul dari secara aktif tadi. Kalau yang Ya. pertama dengan saya menerapkan satu masalah dipecahkan oleh setiap kelompok-kelompok, tapi akhirnya malah menjadi pasif. Tapi dengan saya menyediakan beberapa kasus dan saya persilakan untuk mereka membahas sesuai dengan minat dan juga kemampuan mereka, ternyata malah lebih interaktif dan muncul pertanyaan-pertanyaan baru merangsang untuk diskusi lebih ini seperti itu, Bu. Jadi kira-kira itu lebih tepat yang mana untuk penerapan PBL-nya seperti itu. Baik, terima kasih Iya. Bu
Pak Eni. Nah, yang Iya. pertama kita eh, harus melakukan observasi ya, Bu, dari kasus yang pertama tadi karena anak-anak itu tidak antusias. Nah, kita lihat dulu masalah apa yang Ibu berikan. Jadi, orientasi masalahnya seperti apa. Jadi, pentingnya untuk memberikan pengenalan masalah yang lebih menarik. Jadi, menantang mereka untuk menggali informasi terkait permasalahan tersebut. Jadi, membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Begitu, Ibu. Jadi, kita lihat dulu. Tadi Ibu memberikan satu kasus. Nah, kasus itu menarik tidak untuk dipecahkan. Jadi memberikan pengenalan masalah dulu. Masalah itu menarik tidak? Kalau kita memberikan masalah yang menarik atau mungkin tadi sudah saya jelaskan yang lagi booming lah, lagi booming terkait tadi plastik ya. Nah, ini kan sangat menarik. Jadi mereka merasa ingin tahu. Jadi kita berikan pemahaman kepada mereka dan kita juga bisa membentuk kelompok-kelompok kecil, Bu. Jadi eh, dengan kita memberikan pertanyaan pemantik, kemudian kita bisa memberikan apa namanya dorongan. Kenapa sih siswa kita dalam kasus ini kok tidak tertarik, kok tidak terselesaikan PBL-nya? Apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu? Mungkin satu, kasusnya kurang menarik. Dua, mungkin apa namanya kelompoknya kelompok heterogen atau kelompoknya sudah dikelompokkan anak-anak yang seperti apa dicampur atau memang anak-anak yang eh nyun sewu low learning atau gimana. Jadi kita pilih kelompok yang memang ada anak-anak yang low learning dan ada anak-anak yang fast ya dan hack. Jadi kita campur kelompoknya. Kemudian kita juga bisa melihat Bu, jadi anak-anak itu tahu permasalahan itu atau tidak. Dia punya eh, gambaran tentang permasalahan yang jenengan masukkan di kasus itu tidak. Begitu. Jadi eh, tentukan dulu kalau kita mau menerapkan PBL ini, tentukan masalah atau konteks yang mereka benar-benar lagi menarik. Jadi menarik untuk mereka yang berhubungan dengan situasi atau kehidupan nyata. Jadi relevan dengan lingkungan mereka. Jadi mereka merasa tertarik untuk membahas masalah tersebut. Nah, kemudian yang ternyata setelah dilakukan PBL di hari berikutnya dengan kasus yang berbeda, mungkin kasus ibu seperti apa dulu kasusnya. Nah, kita juga bisa observasi dari situ ya, Bu. Iya. Kasus ibu beberapa kasus tadi itu sudah sesuai dengan apa namanya tingkat kasus untuk anak SMP belum. Nah, ini juga tingkatannya harus kita sesuaikan dengan mereka. Kemudian yang tadi harus yang lagi booming lah, yang lagi booming. Kemudian kita juga bisa mendorong kemandirian belajar siswa dengan cara apa? Tadi kan ada yang anak-anak pasif, tidak mau menyelesaikan atau cenderung PBL-nya gagal ya Bu, katakanlah gagal. Nah, kita sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka belum kepada anak-anak untuk mendapatkan atau mereka timbul dorongan untuk menggali informasi terkait itu. Kemudian ada salah satu fasilitas. Fasilitas sudah kita berikan belum? Seandainya tentang pemanasan global, cari informasi atau fasilitas kita sudah sediakan belum? Mungkin internet atau bisa juga buku bacaan atau yang lain sebagainya. Begitu, Ibu. Iya. Mungkin itu saran dari saya, nggih, Bu. Iya. Kalau mana yang lebih baik, ya kita kembalikan ke diri kita dulu. Kita sudah menerapkan itu belum PBL-nya.
Kita sudah menerapkan belum? Nah, Ibu observasi dari pertama dan kedua tadi. Oh, ternyata kalau saya berikan kasus yang berbeda, anak merasa lebih tertantang dan mungkin ada permasalahan-permasalahan baru yang mereka bisa temukan. Nah, ternyata kasus-kasus yang itu tentang hal-hal yang baru booming sekarang, misalnya Ibu yang kasus kedua. Jadi Ibu mengerti apa yang kasus-kasus yang sedang booming. Jadi mereka juga diarahkan juga untuk lebih aktif dengan kelompok kecil atau kelompok heterogen lah, supaya eh, mereka juga mengetahui. Yang pertama tadi harus mengetahui PBL itu apa sih? Ya, kita beritahu mereka tentang PBL, bagaimana cara menyelesaikan kalau ada kasus seperti ini, bisa menggunakan itu Bu tadi, bisa menggunakan template yang tadi. Nah, ada beberapa template untuk mempermudah agar siswa bisa melakukan penyelesaian masalah dari kasus yang Ibu berikan. Jadi, template itu membantu siswa. Jadi, Ibu bisa memberikan template yang tadi. Begitu Ibu. Mungkin itu dari saya. Semoga bisa terjawab. Mungkin ada tambahan dari Bu Aldea. Cukup menjawab pertanyaan Bu Penny, Bu. Ya, Nah, ampun Bu, jawaban Bu dia sudah cukup Bu. sudah cukup. Bu Penny, gimana Nggih, Bu? nggih, cukup. Iya. Mas, ya perlu banyak yang dikaji sebenarnya ya, tidak cukup Ya, dari hanya yang satu sisi saja. Ya betul, mungkin tadi yang template juga bisa kita terapkan, Gi. Yang tadi contoh template umum dalam PPL ini menambah untuk pengetahuan kami dalam pelaksanaan pembelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya, insya Allah. Terima kasih Bu Diah dan Bu Aldea untuk pencerahannya pada malam hari ini. Nggih, sampun. ya, ya. Karena Nggih. kasus itu ya Bu, dari kasus itu kalau kita memberikan ini contoh template-nya eh, bisa digunakan untuk pembelajaran PBL. Nah, ada beberapa contoh seperti ini. Jadi kita berikan contoh dulu. Jadi template ini nanti ada beberapa pertanyaan di situ, mungkin bisa disesuaikan dengan apa namanya tahapannya ya Bu. Di sini ada template A, B, C, dan D. Begitu Bu Penny. Nggih. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Eh, untuk 3 pertanyaan sudah cukup, Gih, karena ini sudah setengah 9, Gih. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaan dan partisipasi Bapak dan Ibu semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Dr. Ahdi Riono. Pada Dr. Ahdi Riono, kami persilakan. Oke, saya kira sudah lengkap ya Bapak Ibu apa yang diskusikan dari si teknis pelaksanaannya seperti apa di lapangan ya Bapak Ibu ketika menerapkan di kelas. Ya, memang tetap ketika pertama kali diuji coba lah gitu ya diterapkan itu tetap akan ada kendala ya tetap ada. Tapi kendala itu mungkin justru malah menjadi bagian dari evaluasi kita. Kendala yang di mana, apa yang harus diperbaiki segala macam. Jadi justru dengan adanya itu apa namanya kita tahu kelemahan-kelemahannya. Misalnya tadi masih ada yang anak yang pasif misalnya. Ya, sehingga kita bisa evaluasi apa yang menyebabkan pasif gitu. Apakah pertanyaannya, apakah apa namanya kasusnya yang kurang menantang atau apa. Jadi atau kasusnya yang memang anak kurang berminat misalnya. Jadi seperti itu. Jadi kita mulai dengan kasus-kasus yang masalah-masalah yang memang menjadi interest dari anak-anak itu. Di anak-anak itu misalnya apa? Jadi kadang gini, kadang
kita menggunakan suatu kasus gitu, masalah itu yang ada nyambung dengan materi yang akan diajar. Bisa jadi punya hubungan langsung, bisa jadi hubungannya itu tidak langsung. Nah, gitu. Jadi ada yang memang tema yang langsung terkait dengan materi, ada tema yang tidak terkait langsung tetapi ada hubungannya. Itu juga bisa jadi pertimbangan. Karena yang penting itu anak itu di situ senang dengan tema itu. Ya, senang dengan tema itu sehingga dia si anak nanti itu dapat pengetahuan baru yang dengan pengetahuan itu ya dapat meningkatkan daya pikir ya, logika berpikirnya, kemudian meningkatkan pola pikirnya dan segala macam. Jadi itu yang harus ditetapkan. Jadi misalnya, jadi tadi intinya tujuan pembelajaran, kompetensi. Tujuan pembelajaran apa, kompetensi yang ingin dicapai apa, itu ya dalam pembelajaran itu apakah sudah tercapai atau belum. Jadi itu juga tetap dikaitkan, apakah ketercapaiannya seperti apa, itu harus menjadi evaluasi. Dan nanti asesmennya, model permainan disesuaikan. Apakah anak sudah mencapai kompetensi yang memang diinginkan oleh guru ya, dengan PBL itu. Misalnya apa? Misalnya kompetensi komunikasi yang diharapkan seperti apa? Kompetensi kolaborasi seperti apa? Kompetensi presentasi. Nah, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika mengevaluasi. Sehingga evaluasinya itu memang tidak hanya terkait dengan pencapaian pengetahuannya saja, artinya tes formatif, tapi ada tes yang sifatnya performansi. Performansi itu kinerja, tes kinerja. Jadi ada yang tes kognitif, pemahaman, konsep, kemudian ada tes yang sifatnya kinerja. Itu juga harus Bapak Ibu lakukan dalam tema-tema tertentu. Memang membutuhkan itu. Itu. Kemudian yang kedua, pasti pertanyaan gimana PBL. Jadi PBL itu sebetulnya kan yang ditekankan adalah biar anak memiliki daya berpikir tingkat tinggi, daya pikir tingkat tinggi ya, high order thinking. Jadi memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Artinya kalau anak sudah memiliki keterampilan itu, dia tidak mudah percaya sama orang. Dia akan mengevaluasi apa yang dia dengar, apa dan dia dapatkan dari orang. Tidak langsung dia percaya. Karena dia akan mengkritisi ya gitu. Tadi kan daya kritis, critical thinking itu akan muncul. Ketika ada informasi, apa betul sih plastik yang digunakan saat ini baik di galon, minuman ringan lain itu berbahaya bagi kita. Itu. Apa yang terkandung dalam plastik itu apa? Nah, dia akan mencari informasi terkait dengan kemasan plastik yang aman itu seperti apa? Apakah ada logonya yang tercantum khusus? Plastik seperti apa yang memang tidak boleh dipakai. Sekarang itu ya terkait dengan plastik ini semua serba plastik ya, bungkus semua plastik ya. Kalau zaman era 70-an, 80-an itu kan misalnya orang belanja itu kan kalau ke pasar dulu kan nggak pernah bawa plastik, nggak pernah. Dia bawa tas sendiri, bawa bungkusnya juga mungkin dari daun pisang, daun daun
Jati gitu kan. Jadi tidak sekarang coba Bapak Ibu kalau kita beli makanan yang kita bawa pulang kan pakai plastik gitu bungkusnya. Plastik tidak ditambahi daun atau apa gitu. Hanya kadang kertas pembungkus makanan itu langsung untuk nasi, langsung untuk sayur di situ. Padahal ada yang mengatakan itu juga berbahaya, mengandung zat-zat apa yang itu bisa menyerap ke makanan, yang itu zat yang memicu apa gitu, memicu yang memicu apa namanya sel-sel yang bisa nanti bisa menyebabkan kita sakit. Jadi itu juga perlu menjadi pertimbangan. Memang era modern ini, era posmo ini semua serba jadi benar kan itu. Padahal itu salah. Yang bagus itu kalau beli makan ya dibungkus dengan daun pisang gitu, yang bagus. Daun jati itu, jadi bukan dengan kertas. Ya, kalau tak ada kertas ya dengan ada daun-daunnya di situ. Nah itu lebih aman. Jadi sebenarnya orang dulu itu makanya orang-orang dulu itu sampai tua-tua, sampai umurnya tua-tua itu karena cara makannya sehat, apa yang dia gunakan sehat. Ya. Dulu orang minum itu pakai apa namanya batok kelapa, itu sehat kan, tidak pakai plastik kan, ya, pakai batok kelapa gitu kan. Terus gayung juga pakai kelapa, batok kelapa itu. Ya. Orang goreng pakai apa namanya, pakai bahan dari tanah, gitu. Itu sehat. Dulu minum ada kendi gitu kan, dulu pakai kendi. Sebenarnya kendi itu dari tanah, dan tanah itu kan bagus untuk kesehatan. Air yang ditaruh di situ itu kan apa namanya, kesegarannya terjaga. Nah sekarang nggak ada yang seperti itu. Sekarang serba plastik, ya kan, serba seng, plastik. Ya. Kita nggak tahu plastiknya seperti apa. Itu contoh-contoh yang bisa digunakan untuk diskusi. Oke, saya kira itu dulu ya, Bapak Ibu. Luar biasa, Bapak Ibu sudah memahaminya. Saya kira Bapak Ibu sudah paham dan bisa mendapatkan kelas masing-masing. Saya pikir malam ini cukup diskusi kita. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak wabarakatuh. Dr. Terima kasih Pak Adi. Wiryono. Aku pusing banget ya. Bapak Ibu tadi yang diupload tugas yang apa nggih? Eh, ini Belum. yang belum cek, belum bisa masuk sunannya kayaknya ya Bu. Zonanya lagi error ya, Bu? Di Enggak, saya tadi kok saya error ya. saya tadi buka belum bisa. Ini berarti kan setiap kelompok itu Budi ya, mengupload di drive-nya Pak Doni dulu, yang di-share di grup. Nanti kalau misalkan di Sunan itu kita harus mengupload setiap per sesinya, berarti kita bisa mengambil yang ada di drive. Untuk sementara mungkin malam ini Budi ya, CS mengupload PPT dan materinya di drive yang dibuat Pak Doni, Oke, baik. yang di-share di grup. Oke, Nggih. nggih. Terima kasih Bu Nggih, Penny. nggih. Niki berarti sampun nggih. Saya pening banget soalnya. Udah Bu, Nggih. kasusnya 2 tadi ya Bu. Nggih, nggih, nggih. Saya lagi full banget rumah kemarin baru arisan capek banget saya. Nggih, tugasnya banyak ya, Bu. Iya. Terus Pak dikejar Doni modul ini, P5. Pak Doni ini niki Pak sampun Pak Doni. Doni sampun nggih Pak.
Pak Doni baru pengajian di UMK, Pak. Mau ikut nggak? Oke. Pak Doni matur nuwun nggih fasilitasinya. Barakallah nggih, Pak. Sehat-sehat. Ya, terima kasih. Amin. Yang live nggih Bapak Ibu nggih. Oke, istirahat dulu. Terima kasih Pak Oke, Doni. terima Izin kasih. live. Assalamualaikum Bapak Ibu Kasih. semuanya. Baik, Pak. Ya, Nggih, sama-sama. selamat